mencurahkan darahnya untuk menjadikan kita imam-imam. Maka saya mengajak kita hari ini, siapapun kita, jangan sampai ada dalam pikiran dan hati tidak hargai jabatan pelayanan. Kalau aku mengatakan Tuhan juga memberikan jaminan di bumi, saya melihat dalam kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan dengan kesungguhan, dimanapun dia ada, dimanapun pelayanan ada, Tuhan selalu berikan tuntunan dan pemeliharaan dalam kehidupan. Tuhan tak pernah membiarkan dia dalam kekecewaan seperti manusia yang tidak berpengharapan kepada Allah. Jangan katakan orang sana bisa berhasil walaupun mereka tidak mengenal Allah. Alkitab mengatakan orang yang berhasil dalam hidupnya, dan walaupun mereka hidup fasik, tetapi ujung dalam kehidupannya adalah kebinasaan. Keberhasilan hidup saya di bumi akan mengarahkan kita berhidup kekal, bukan kepada kebinasaan. Amin. Amin. Kita bersyukur atas firman ini supaya kita belajar harga kerajaan Allah yang diberikan itu dibayar dengan harga darah yang suci. Tetapi orang-orang yang mau menerima kerajaan Allah dalam kehidupannya harus layak menempatkan dirinya menjadi imam-imam bagi Allah. Amin. Apa sih? Kita terima kerajaan Allah, tapi tidak ada peranan kita dalam kerajaan Allah. Adakah manusia yang ada dalam lingkupan kerajaan tidak beraktivitas? Artinya kalau Tuhan berikan kerajaan Allah dalam hidup kita, maka kita harus menjadi orang yang terlibat dalam kerajaan itu. Dan orang-orang yang terlibat di dalam kerajaan Allah itu, itulah yang dikatakan, itu yang dikatakan imam-imam. Supaya kita menyadari semua harus menjadi imam-imam di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan imam-imam tanpa jabatan, imam-imam tanpa pekerjaan, itu namanya bukan imam-imam yang sesungguhnya. Tapi imam-imam yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, itulah imam-imam yang benar di hati Tuhan. Amin. Itulah yang harus kita kerjakan. Jadi bagaimana kita mencapai kerajaan Allah itu? Kita harus ditebus dulu dengan darahnya, dan kedua, kita harus menerima yang tidak fana dalam hidup kita. Yuk, kembali kita akan lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50, dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-50 ayat 51, ya, supaya kita melihat supaya dikasih Tuhan. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20, puji Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, Ya, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. ya, terus ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Terus ya. begitu kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 50 bukan 51. Ayat 50 dan 51. 50 dan 51. Ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, Ya. yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Darah dan daging tidak akan pernah mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Terus kan? Ya. Dan bahwa binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Dan apa yang dapat binasa tidak akan pernah mendapatkan pada apa yang tidak binasa itu. Dari sini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa orang-orang yang tetap hidup dalam daging dan darah tidak akan pernah layak dalam kerajaan Allah ini. Saudara tahu, daging, darah ini bicara satu kehidupan manusiawi jasmani. Daging juga menunjuk kehidupan daging manusia lahiriah. Firman Tuhan mengatakan
Di waktu Filipus adakan satu baptisan air, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya orang-orang yang hanya lahiriah, darah, daging dan darah, kita tidak akan pernah memiliki kerajaan Allah ini. Sekarang bagaimana kita supaya dapat memiliki kerajaan Allah itu? Kita harus menerima apa yang tidak dapat binasa. Ini yang harus kita miliki. Apa yang tidak dapat binasa itu? Tadi kita sudah mendengarkan kerajaan Allah satu. Orang-orang hidup ditebus dengan darah Yesus, artinya darah penebusan itu kekekalan. Dan di dalam Korintus 1 Korintus pasal yang 15, kalau Paulus menyinggung soal masalah yang tidak binasa ini, itu menunjuk kepada Roh Kudus, Roh Allah yang hidup dalam hidup kita. Maka kita sebagai kehidupan anak-anak Tuhan, kita harus berjuang di dalam kehidupan kita supaya kita tetap penuh dengan Roh Kudusnya Tuhan. Roh Allah itu harus tinggal di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu nanti yang tetap membawa kita untuk menerima kekekalan itu dalam diri kita. Sebab itu Roh Allah yang hidup. Roh Kudus itu bukan, itu Roh Allah. Maka di saat kita bisa menerima Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, maka nanti Roh Kudus itulah yang menuntun saya dan saudara bagaimana kita hidup menjadi sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Artinya masuk di dalam kebenaran-kebenaran. Lahir dari Roh, lahir dari air, lahir dari darah. Lahir dari darah itu penebusan, lahir dari air itu baptisan air, lahir dari Roh kita menerima Roh Allah yang kekal, yang tidak pernah binasa. Bukan ketiga kelahiran orang benar. Kalau kelahiran manusia jasmani hanya ditandai dengan darah dan air. Tapi orang-orang yang lahir dari dalam Roh Allah, lahir dalam Tuhan, ditandai dengan air, darah dan juga Roh. Itulah yang tidak dapat binasa. Maka kita sebagai orang Kristen harus menerima dalam penebusan, artinya diperdamaikan dengan Allah dari segala dosa-dosa pelanggaran kita. Setelah kita diperdamaikan dengan dalam penebusan, baru kita disucikan dengan air, yaitu baptisan air. Setelah kita disucikan dalam baptisan air, maka kita akan dikaruniakan Roh Kudus. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus Allah. Kalau kita melihat dalam sikap tabernakel, itu sangat begitu jelas. Coba sikap tabernakel ini kita melihat ini, maka saya mengatakan apa itu kerajaan Allah? Itu tabernakel. Apa itu kerajaan Allah? Supaya kita mengetahui dengan baik dan benar sebagai orang Kristen. Dalam sikap tabernakel kita sudah melihat. Perhatikan ada sikap ya, puji Tuhannya. Tapi kan tangan engkau telah ditebus dengan engkau telah menebus mereka dengan darahmu. Dengan 12. Ini saya. Jadi ya, engkau telah menebus mereka dengan darahmu. Mesbah korban bakar ini. Dulu bangsa Israel mengadakan perdamaian dengan penumpahan darah binatang. Apakah itu domba? Apakah itu lembu jantan? Untuk adakan perdamaian kepada Allah, harus ada penumpahan darah. Kita telah diperdamaikan dengan darah Yesus yang suci. Kita telah dibeli dengan darah yang lunas harganya. Itulah baptisan darah. Setelah itu kita tadi dikatakan untuk mendapatkan satu pembaharuan dari manusia lama kita, daging dan roh. Perhatikan, dibaharui dari daging dan roh. Bukan daging dan roh. Daging dan darah.
daging dan darah. Perlu kita harus penyucian. Itulah baptisan air, lahir dari air, untuk menjadikan kita hidup yang baru. Dari manusia lahiriah menerima manusia rohani. Itu langkah-langkah untuk nanti kita dapat menerima kerajaan Allah. Ini tahta kerajaan Allah. Maka kalau kita salah di dalam ini, kesalahan dalam selanjutnya, maka orang yang lahir baru harus lebih dulu memperdamaikan dirinya dengan Allah. Artinya harus mampu memberikan pengakuan atas dosa pelanggaran yang pernah dilakukan. Jangan coba-coba kita dibaptis dengan baptisan air tanpa ada pengakuan atas dosa. Di mana ada pengakuan atas dosa, firman Allah berkata dalam Yohanes itu, di situ Allah layak mengampuni saya dan saudara. Amin. Amin. Maka kita sebagai orang Kristen seringkali terjebak. Banyak orang Kristen masuk di dalam kelahiran air, baptisan air, padahal belum ada perdamaian yang sesungguhnya. Ini pondasi loh, pondasi gereja, pondasi orang Kristen yang benar. Kalau kita sudah benar di dalam ini, benar di sini, saya yakin kita akan lahir dalam Roh, dilahirkan dalam Roh. Orang yang telah dilahirkan oleh Roh Allah, maka di dalam dirinya ada buah roh, ada karunia roh. Tetapi kalau kita melihat pada zaman sekarang ini, sekian lama kita menjadi orang Kristen, tapi kita melihat tidak ada buah roh. Sekian lama menjadi orang Kristen, tidak ada karunia-karunia dalam dirinya. Mau bagaimana menjadi imam-imam di rumah Allah, di bait Allah, di pertumbuhan, sedangkan kita tidak dilengkapi dengan karunia-karunia itu. Jadi sangat jelas pengajaran tabernakel ini menuntun gereja melihat kerajaan Allah yang sesungguhnya itu. Seringkali kita sudah merasa kita sudah melayani Tuhan dengan benar, tapi dosa kita sembunyikan. Seringkali kita begitu mau melayani Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita, tetapi kita belum menjadi orang yang hidup baru, belum lahir dari air. Sebab kita tidak sempurna lahir dari air, karena kelahiran lewat darah ini pun kita sudah banyak proses yang belum terselesaikan. Itu yang membuat gereja tidak bertumbuh. Tapi darah sudah jemaat terlalu cepat menghakimi. Gembala itu yang tidak kurang berdoa. Gembala kurang begitu penyerahan itu. Dan kita kata gembala yang ngomong, orang mana bergereja makan aja. Gembala ini serba salah, gemuk pun salah, kurus pun salah. Nanti kalau dikatakan kurus, dikatakan itulah kurang doa, maka tidak ada berkat. Tetapi aku mengatakan, dalam pembangunan kerajaan Allah ini, Tuhan tidak mengatakan hanya individu, tapi ini kesatuan. Bukan hanya gembala, bukan hanya imam, tetapi serta jemaat Tuhan harus menjadi kehidupan yang sesuai dengan kerajaan Allah itu. Maka di saat tadi firman Allah mengatakan, siapakah yang tinggal tetap, siapakah yang tidak tergoncangkan, adalah orang-orang yang menerima kerajaan Allah. Bagaimana kita menerima kerajaan Allah? Darah perdamaian, air pembaharuan, keubahan dari manusia daging dan darah
untuk memiliki menjadi manusia roh, lahir dari roh. Amin. Puji Tuhan. Itulah kebanggaan kita di dalam pengajaran ini. Kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Jangan kita merasa bahwa itu melayani Tuhan. Jangan kita mengatakan sekian lama kita sudah berbakti melayani Tuhan. Apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita? Kalau kita salah di dalam ini semua, walaupun mungkin saya di sini melayani dengan uang, tetapi di satu saat kita tidak akan mampu berwaktu pintu gerbang, maka pintu tirai ini. Sebab pintu tirai ini akan membawa kita, menyempurnakan kita untuk menerima kerajaan Allah. Apa ini pintu tirai ini? Pintu tirai ini itu adalah membawa kita untuk serupa dalam penderitaan Kristus Tuhan kita. Mau bagaimana kita bisa menderita seperti Tuhan? Mau bagaimana saya bisa menderita seperti Kristus menderita sengsara dalam kehidupannya? Kalau saya gagal, masih belum benar di dalam laki-lakian, darah, air, dan roh ini. Semua nanti akan teruji. Paulus berkata dalam Korintus, semua bangunan-bangunan akan diuji oleh Allah. Apakah bangunan itu terbuat dari jerami? Apakah bangunan kita terbuat dari kayu-kayu? Apakah bangunan kita terbuat dari emas murni itu? Tuhan katakan semua satu saat diuji Tuhan. Ujian itu di mana akan kita alami? Pintu tirai. Perobekan kaki. Kalau memang ada perobekan dari manusia masih bisa melayani dengan baik. Tetapi bagaimana di saat terjadi satu proses pengalaman penderitaan dalam kehidupan kita, pengalaman sengsara dalam kehidupan kita, mampukah kita masuk dalam pintu tirai ini? Mampukah kita menderita sengsara untuk kerajaan Allah itu? Maka saya mengatakan kepada saudara, jangan gampangkan hidupmu untuk memiliki kerajaan Allah itu. Tuhan tidak melihat sebagaimana wah kita melayani. Tuhan tidak melihat sebagaimana hebatku menjadi penyampai firman atau pengkhotbah. Tapi Tuhan melihat bagaimana aku hidup dalam perdamaian. Bagaimana aku hidup di dalam pembaharuan lahir baruku. Bagaimana aku memiliki buah roh dan karunia roh itu. Bagaimana dengan saya dan saudara ini? Sudah kita memahami diri kita di mana? Di dalam kerajaan Allah itu. Kalau aku tadi mengatakan kerajaan Allah yang dikatakan bukan hanya sekedar di mulut, tetapi kerajaan Allah itu harus sampai di dalam hati dan jiwa kita. Jangan terlalu heboh di dalam melihat orang yang melayani luar biasa itu. Tidak sedikit kehidupan bagaikan Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu melayani di rumah Tuhan ini. Tetapi saat mereka memakai daging mereka hidup, Tuhan katakan ada api asin dalam kitab Umamat. Saya melihat ada api asin di rumah Tuhan. Ada imam-imam yang melayani dengan kedagingannya. Ada imam-imam yang melayani dengan semangat daging. Ada imam-imam yang melayani dengan kedagingannya. Tuhan katakan, ambil api dari Misbah. Ambil api dari Misbah. Bawa untuk melenyapkan dua orang imam, Harun
Dan seketika itu nada berkabir lenyap di hadapan Allah. Apakah kita mau melayani seperti nada-nada itu, tanpa perdamaian yang benar, tanpa hidup yang baru yang benar, tanpa buah roh dan karunia roh? Hanya kita pakai dengan kemampuan, talenta, tetapi bukan pemberian karunia roh. Jangan samakan talenta dengan karunia. Tetapi manusia banyak dalam gereja hari-hari ini melayani hanya talenta. Tetapi Tuhan mau kita melayani dengan karunia yang ada dalam diri kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Supaya pelayananku dan pelayanan saudara bisa menghidupkan api di meja roti, api di pelita emas, api di dalam bejat bes berubah. Bukankah api bicara tentang roh? Kalau pelayanan kita menjadi imam yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan bisa menunjukkan pelayanan kita dalam roh. Baik pelayanan minggu, baik pelayanan PKA, baik pelayanan penyembahan, akan ada api, akan ada Roh Kudus. Itu pelajaran tabernakel yang saya pahami. Dan untuk kita pahami bersama, kita sering melayani di sini tanpa api, tanpa asap, tanpa upah. Kita melayani hari Minggu semacam ini, api pelita tidak menyala. Kita melayani untuk penyembahan, tidak ada api, tidak ada asap. Penyembahan kering, tidak sampai pada tabut perjanjian Allah. Sampai salah. Apakah salah firman Tuhan? Sampai salah gembala yang salah. Tapi kalau kita menyadari, kita harus berkata, aku yang salah, bukan yang lain yang salah. Untuk menerima kerajaan yang tidak terguncangkan itu, pelajari tabernakel dengan baik. Jangan nanti Tuhan mengguncangkan langit dan bumi, saya dan saudara terguncangkan karena kita kurang memahami pelajaran tabernakel. Karena kita tidak tahu di mana posisi kita sebagai anak Tuhan. Maka tidak heran di waktu senior kita memanggil 47 negara menerima pengajaran ini, mereka sangat tersanjung. Mereka berkata, satu-satunya jalan yang harus dimiliki gereja Tuhan harus mengenal pengajaran yang baik dalam terang tabernakel. Karena memang inilah jalan ke surga. Puji Tuhan. Amin. Tuhan tidak berjalan, tapi Tuhan berkata hanya satu jalan, hanya satu pintu. Tuhan tidak berikan dua pintu untuk surga. Tuhan hanya berikan pintu, satu pintu, yaitu Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita yang kurang memahami Dia, kita terlalu sepele akan Dia. Saya menyadari itu selalu yang dikasih. Saya yang kurang menghargai pribadi dan hidupku. Sesungguhnya Dia telah datang. Maka firman Allah berkata dalam Injil, kerajaan Allah itu sudah ada di dekatmu. Kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengahmu. Siapa yang dikatakan kerajaan Allah yang sudah dekat dalam diri kita? Itu Yesus. Itulah kerajaan Allah sesungguhnya. Dan Dia menunjukkan pribadinya dengan pengajaran tabernakel ini. Inilah aku, dari aku. Aku yang mati dari kamu. Akulah pembaptis. Akulah pembaptis kamu dalam roh. Akulah pembaptismu untuk menjadi hidup yang baru. Akulah roti yang turun dari surga. Akulah terang dunia. Akulah roh yang hidup. Saya
menghargai pengajaran ini. Tapi sesungguhnya pengajaran ini sangat penting. Saya melihat di dalam gereja kita yang bertumbuh dan berkembang, bagaimana imam-imamnya hidup di dalam suasana kerajaan Allah itu. Saya yakin dan percaya kalau kita semua imam-imam, kita gereja Tuhan, kita semua anak Tuhan di tempat ini bersuasanakan kehidupan kerajaan Allah, saya akan percaya yakin kemuliaan Allah akan turun. Ini tahta kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah akan turun di dalam tempat pergembala. Kemuliaan Allah akan turun di tengah-tengah meja roti sajian ibadat PA. Kemuliaan Allah akan turun dalam minggu pelita emas. Kemuliaan Allah akan turun di suatu penyembah. Kalau imam-imam benar hidup dalam kemuliaan. Jangan katakan saya keras, tapi itu firman. Bukan aturan yang saya buat, tapi firman yang itu. Supaya kita paham apa yang menjadi kehidupan Allah dalam kita. Mungkin kalau aku berkata, kalau kamu imam-imam yang sungguh melayani, kamu melayani. Mungkin saudara berkata, keras pendeta itu. Bukan. Aku takut kita melayani tanpa hadirat kemuliaan Tuhan. Aku takut pelayanan kita tidak membawa hadirat kemuliaan Allah. Maka kita harus belajar menjadi satu imam-imam yang benar hidup dalam kelahiran darah, hidup dalam kelahiran air, hidup dalam kelahiran roh, untuk kita bawa kepada roh suci dalam penggembalaan melayani Tuhan. Itulah kerajaan Allah yang kita miliki. Amin. Amin. Maka saya mengajak jemaat Tuhan tetap ini. Mari. Kalau Tuhan tadi berkata, langit, bumi, dunia berserta unsur-unsurnya akan hancurnya. Tapi ada satu yang tidak akan pernah. Siapa? Tabernakel ini. Ini tabernakel. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 3, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Tuhan? Kamu adalah kemah suci di mana ada roh Allah berdiam dalam kehidupan. Aku tabernakel, saudara tabernakel. Tapi apa isi? Apa isi? Benarkah isi kita yang ada di sini? Jangan sembarangan melayani. Jangan sembarangan dalam jabatan imam. Para imam-imam lihat kebenaran firman Tuhan, dan para umat Tuhan yang merindukan melayani, lihat firman Allah ini, supaya jangan kita melayani tanpa pengertian dan tak bisa yang benar. Dan ada beberapa orang yang merindu melayani Tuhan. Layani Tuhan sesuai dengan apa dalam kerajaan Allah itu. Amin. Jangan layani Tuhan dengan kerajaan dunia, supaya indah pelayanan kita macam cara kita buat. Bukan itu. Saya yakin percaya, bagaimanapun tata ibadah yang kita buat kepada Tuhan, kalau kita imam sesuai dengan kerajaan Allah ini, hadirat kemudian Allah kita turun. Itu kunci. Tetapi bagaimanapun kita modifikasi pelayanan kita, bukan berarti salah. Kita menata pelayanan kepada kita. Tetapi saya mengatakan kepada kita hari ini, sebagaimanapun kita membuat modifikasi tata ibadah kita ini, kalau kita sebagai imam tidak ada tanda kelahiran darah, tanda kelahiran air, tanda kelahiran roh, maka kemuliaan Allah tidak akan turun dalam pelayanan kita.
menjadi imam dalam tahbisan tempoh hari. Nanti imam-imam dan calon imam-imam, saudara mau melayani Tuhan, saudara akan ditata sesuai dengan penataran tahbisan imam-imam itu, supaya kita benar menempatkan diri benar dengan Tuhan. Saya tidak mau, sebenarnya saya tidak mau itu. Oh, supaya bisa melayani, kita buat melayani Tuhan. Sebenarnya salah itu. Karena suasana keadaan yang masih lemah, biarlah Tuhan ampuni kita semua. Amin. Amin. Jangan bukan saya gembala yang keras, bukan. Mungkin saudara berkata terlalu keras. Bukan keras, tapi itu ketegasan firman Tuhan. Karena aku tidak mau melayani saudara tidak bernilai di hadapan Tuhan. Apa yang kita sibuk-sibuk layani Tuhan, tapi jaminan masa depan kita, jaminan hidup kekal kita tidak ada. Bukan kita, bukan firman yang salah, bukan Tuhan yang salah, tapi saya, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, serahkan hidup. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak terguncangkan, harus bersaudara kerajaan Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab, katakan kepada Tuhan, mengalir kasih dari tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih